Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aini, NIM 97. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah cair tahu. Sebelum saya menjelaskan tentang langkah-langkahnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari limbah cair tersebut. Limbah cair merupakan cairan yang dihasilkan dari proses produksi, baik itu proses produksi dari kegiatan rumah tangga, pertanian, perdagangan, pertambangan, atau sektor usaha lainnya. Sehingga ketika pembuangan limbah cair ini dibuang secara langsung pada lingkungan, maka akan membahayakan karena ada kemungkinan bahan atau kandungan dari limbah cair tersebut bisa mencemari lingkungan. Di lingkungan saya sendiri itu ada industri tahu, di mana industri tahu ini menghasilkan limbah. Limbah tahu ini berasal dari buangan atau sisa pengolahan kedelai menjadi tahu. Limbah cair tahu ini ada dua jenis, yaitu berupa ampas dan cair. Ampas ini biasanya dibuat makanan ternak oleh penduduk di sekitar, sedangkan limbah cair ini langsung dibuang pada aliran sungai. Dengan demikian, lingkungan yang dibuangi limbah cair dari pengolahan tahu ini, jika dibiarkan terus-menerus, maka akan mencemari lingkungan, di mana salah satunya yaitu terdapat bau yang tidak sedap. Salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair tahu ini yaitu dengan cara fitoremediasi. Apa itu fitoremediasi? Fitoremediasi yaitu merupakan salah satu cara pengolahan limbah baik padat maupun cair dengan menggunakan tumbuhan sebagai agen biologi dalam pengolahan limbah. Tujuan dari melakukan fitoremediasi ini yaitu mengetahui cara mengatasi pencemaran lingkungan. Dan yang kedua, mengetahui cara fitoremediasi pada limbah tahu dengan menggunakan tanaman eceng gondok dan kangkung air. Untuk alat-alat yang digunakan pada pengolahan limbah cair tahu ini dengan metode fitoremediasi yaitu timbangan, corong, gelas ukur, selang plastik, botol tempat pengencer air, dan pompa vakum. Untuk bahan-bahannya yang diperlukan yaitu terutama eceng gondok, limbah cair industri tahu, dan kangkung air. Karena kita akan melakukan pengolahan limbah tahu dengan fitoremediasi. Prosedur yang dilakukan dalam pengolahan limbah cair tahu dengan fitoremediasi ini yang pertama yaitu tanaman eceng gondok dibersihkan dari kotoran dan tanah yang ada pada akarnya. Karena ketika kita mengambil eceng gondok atau tanaman kangkung dari tempat sebelumnya biasanya terdapat banyak kotoran atau tanah yang menempel pada akarnya, maka terlebih dahulu kita membersihkannya. Terus langkah yang kedua yaitu diaklimatasi atau penyesuaian terhadap suatu lingkungan baru, yang dimana penyesuaian tersebut dilakukan selama seminggu. Langkah yang selanjutnya yaitu mengisi bak dengan limbah cair tahu, karena kita akan melakukan pengolahan limbah cair tahu dalam yang sedikit terlebih dahulu. Kemudian ketika kita sudah melakukan pengolahan limbah cair tahu di dalam bak, maka
tanaman eceng gondok dan kangkung air tersebut kita tanam di sungai. Terus langkah yang selanjutnya yaitu melakukan pengukuran BOD dan TTS dari limbah cair tahu. Langkah yang selanjutnya yaitu menimbang terlebih dahulu tanaman eceng gondok dan kangkung air masing-masing 1 kilo. Jadi kita menimbang tanaman eceng gondok 1 kilo dan kangkung air itu 1 kilo. Setelah menimbang kangkung air dan eceng gondok, langkah yang selanjutnya yang dilakukan yaitu tanaman eceng gondok dan kangkung air ditanam dalam limbah cair tahu, di mana limbah cair tahu sudah kita sediakan sebelumnya di dalam bak terlebih dahulu. Kemudian, langkah yang selanjutnya memeriksa BOD dan TTS setelah dikontakkan dengan eceng gondok. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan penelitian dengan 3 kali pengulangan. Jadi kita ulang dari prosedur yang pertama sampai yang terakhir, kita ulang selama 3 kali pengulangan. Adapun keuntungan dari fitoremediasi ini dibandingkan dengan metode pengolahan limbah lainnya, yaitu proses pengolahannya dapat dilakukan secara in situ dan ex situ, sehingga mudah diterapkan dan tidak memerlukan biaya tinggi. Fitoremediasi ini juga dapat bekerja pada senyawa organik dan anorganik serta dapat mereduksi kontaminan di dalamnya, jumlah yang besar dan juga ramah lingkungan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.